Masih di podcast Parlemen bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan 3 narasumber kita hari ini. Kalau tadi Mas Jamal sudah sampaikan bahwa sebetulnya produk-produk yang dihasilkan dari narkotika sekarang lebih beragam. Bahkan tadi ada brownies, ada keripik pisang, itu sangat-sangat tidak dikenali ya kalau secara kasat mata tidak terlihat tidak ya. Bisa dikenali. Oke, baik. Memang harus diuji laboratorium. Sudah ada dampak. Betul. Baru. Nah, habis makan brownies nge-fly gitu ya Ibu ya. Oke, nah ini kan kalau geram juga masuk ke sekolah-sekolah ya, Betul. Mas Hafid ya. Nah, ini apakah juga memberikan edukasi yang serupa terkait dengan jenis-jenis produk-produk narkotika yang sekarang sudah beragam? Iya, jadi kalau kami dari Yayasan Geram Jawa Tengah memberi edukasi yang saya katakan tadi, Mbak Devi, ke sekolahan, tapi karena instruksi dari BNN kita harus ngikut dong ya kan. Oke. Artinya kalau anak-anak sekolah ya jangan ditunjukkan contoh-contoh ya. Tapi yang misalnya yang sudah yang sudah dewasa SMA, nah seperti itu boleh. Bahkan Mbak Devi, Geram mungkin penggiat anti narkoba satu-satunya yang kita masuk sampai ke lapas atau rutan untuk memberi penyuluhan kepada kasus narkoba. Karena di dalam pun masih bisa Kasus narkoba, iya. masih bisa transaksi ya, Mas Betul. Hafid ya? Jadi kami dapat izin dari Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah untuk memberi penyuluhan. Tapi bahasa kami bukan beda ya, seperti anak sekolah yang kita memberitahu jangan pakai. Tapi mereka kan sudah divonis karena ada yang bandar, ada yang pemakai, atau bahkan kurir. Kita hanya mengingatkan kepada mereka. Artinya apakah hidup kamu akan seterusnya di situ? Apakah dia akan lama di penjara? Kan di dalam penjara itu kan untuk efek jerah, biar dia sadar. Namanya aja lembaga pemasyarakatan. Artinya jangan sampai kedua kali. Kembali ke masyarakat yang jadi bandar atau kurir, masa nggak ada pekerjaan yang lain yang halal atau yang penyalahguna. Pemakai jangan sekali-kali pakai narkoba lagi. Kami manggil ahli agama juga, ada yang muslim, non-muslim, untuk kita doakan. Karena ya harapan kita kalau udah kasih tahu nggak bisa kan susah. Betul. Hanya meminta kepada Tuhan agar memang betul Jawa Tengah bersih dari narkoba seperti itu. Gitu, Mbak Devi. Baik, dan ada rasa jera, efek tobat gitu ya. Iya. Karena saya sempat main dulu ya Mas ya ke BNN Provinsi Jawa Tengah. Di sana ada beragam aktivitas. Ada yang membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, seperti itu. Semoga sih tidak hanya di dalam saja, ketika keluar udah lupa gitu ya Mas Jamal ya. Iya. Baik, jadi lapas itu lembaga pemasyarakatan, harapannya keluar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, betul. Baik, nah tapi kalau pecandunya Bu Messi sebagai dokter, Ibu melihat dari sisi kesehatan, sebetulnya narkoba ini merusak apa saja Bu? Daya rusaknya apa sih Bu? Narkoba itu tadi udah disebutkan, sebetulnya ada beberapa obat seperti morfin lah ya. Itu kan sebetulnya kalau digunakan untuk terapi juga ada ya, terus dosisnya juga beragam sampai menjadi lethal dose tadi ya. Dan memang ada obat-obat yang diharapkan oleh mereka yang ingin merasakan seperti stresnya itu hilang, eufor dan lain sebagainya. Sangat mempengaruhi itu terutama adalah jantung. Jantung kalau udah overdose jantungnya jadi berdebar dan akan terjadi suatu fibrilasi dan lain sebagainya. Terus ke otak itu juga merusak jaringan otak juga ya. Dan akhirnya mereka jadi selain organ sendiri yang rusak, tetapi juga merusak seperti psikologinya itu juga akhirnya merusak. Seperti contohnya dia ingin lagi. Kalau tidak dapat barangnya dia akan merusak, dia minta sampai dapat, bahkan sampai membunuh. Jadi merusak psikososialnya juga, bukan hanya fisiknya saja, tetapi perilaku, karakter, dan sosialnya akan berubah. Dan itu sangat berbahaya, dan itulah yang kita harus hati-hati, jangan sampai anak-anak itu terjerumus ke dalam narkoba ini. Jadi karena kalau sudah sekali terjerumus, dari awal saya sebutkan itu, mereka itu tidak berhenti, mau lagi dan lebih. Sehingga untuk mendapatkan itu juga akan susah. Dan efeknya itu bukan hanya kepada dirinya sendiri yang pecandu narkoba, juga kepada lingkungan dan keluarganya. Dan akhirnya merusak seluruh lingkungan yang ada.
Itu yang kita takutkan dan itu yang kita tidak kehendaki, dan itu yang kita berusaha untuk mencegah jangan sampai sekali-sekali mencoba anak-anak itu memakai narkoba. Kalau dari fisik Bu, mungkin matanya sayu atau kulitnya seperti apa itu terlihat nggak sih Bu? Terlihat, terlihat seperti kokain yang sering dipakai itu, mereka matanya jadi sayu, banyak berair, terus tidak konsen dan lain sebagainya, badannya bisa kurus karena ada beberapa yang membuat mereka nggak doyan makan dan lain sebagainya, karena kurang tidur dan lain sebagainya, sehingga terlihat mereka jadi tidak sehat dan terlihat tidak normal dan terlihat seperti lambat untuk bereaksi terhadap lingkungan. Lemot ya Bu? Yes. Oke, jadi itu ternyata dampaknya sangat-sangat bisa dan itu dalam jangka waktu yang cukup cepat merusaknya. Mungkin kalau sekali baru itu bisa juga seperti itu. Apalagi kalau makan lagi, minum lagi, makin lama makin terlihat jelas bahwa dia pemakai narkoba. Juga dari matanya juga terlihat, ya ada halonya, terus kelihatan Ada lingkaran ya, seperti itu. iya. Oke, jadi ini patut dilihat sekeliling kita ya Bu ya. Mungkin ada temennya yang kalau di sekolah tuh banyakan melamun, seperti itu ya Bu ya. Atau mungkin ada sayu atau semakin hari semakin kurus. Itu bisa dicek apakah dia seorang pengguna atau penyalahguna narkoba. Baik, Mas Jamal, ini menarik ya ciri-ciri yang disebutkan oleh Dr. Messi tadi. Dan ini apakah juga 1,3% itu ada ciri-cirinya dari tadi pemakai narkoba di Jawa Tengah? Jadi dari 1,3% tadi memang tidak semuanya sebagai pecandu yang dalam kategori berat. Ada yang mereka memang masih coba-coba, ada yang sudah mulai teratur pakai, ada yang sudah memang benar-benar edik, mereka sudah nggak bisa lepas gitu ya. Nah, dari masing-masing kategori tadi itu tampilan di fisiknya juga berbeda-beda, terus juga Tergantung obatnya juga. terus juga apa namanya terkait dengan gangguan di psikologisnya juga berbeda-beda. Jadi memang itu sangat dipengaruhi dari seberapa banyak jenis atau zat yang dikonsumsi oleh orang-orang tersebut. Oke, yang tadinya nggak pengen stres malah jadinya stres ya Mas ya, ketawa-tawa sendiri gitu. Makanya terkait dengan apa namanya rehabilitasinya pun juga pasti akan treatmentnya berbeda-beda. Untuk yang apa namanya sudah kecanduan berat, maka akan sangat kita sarankan untuk mengikuti program rehabilitasi rawat inap. Jadi memang harus stay mengikuti program sekian bulan. Nanti tentu akan di-assessment dulu oleh tim medis ya. Seberapa besar atau seberapa tinggi tingkat kecanduannya, sehingga nanti untuk treatment rehabnya seperti apa nanti akan ditetapkan oleh tim yang melaksanakan assessment tadi. Beda kalau misalkan mereka yang masih dalam tahap ringan maupun sedang, itu dalam beberapa kasus masih bisa dilaksanakan rehabilitasi dengan rawat jalan ya. Tentunya nanti akan diagendakan beberapa kali pertemuan dengan konselor, dengan psikiater ya, untuk bagaimana supaya yang bersangkutan tadi bisa diberikan apa namanya edukasi, konseling terkait dengan bagaimana nanti mereka bisa lepas dari penyalahgunaan narkoba. Oke, betul-betul lepas harapannya. Lihat dulu dari tingkat kecanduannya. Oke, dan kalau sudah pernah menyalahgunakan narkoba, pasti masyarakat stigmanya akan berbeda. Nah, bagaimana cara BNN juga untuk bisa menyiapkan mereka kembali ke masyarakat, ke sosial? Itu salah satu yang penting. Jadi harapan kami kepada masyarakat ya, ini untuk masyarakat yang melihat acara ini, kami pesen ya kepada para masyarakat dalam menyikapi para pecandu ataupun mantan pecandu. Mereka adalah orang sakit yang perlu kita tolong. Jangan distigma mereka. Karena kalau mereka kita stigma, mereka kita kucilkan, mereka malah akan kembali lagi ke komunitasnya yang dulu. Dan itu pasti akan membuat mereka kembali lagi, relapse lagi. Maka peran kita sebagai masyarakat harus bisa menerima mereka, harus bisa merangkul mereka supaya mereka itu bisa berfungsi sosial lagi dengan baik. Ya, mereka punya keinginan untuk pulih, mereka punya keinginan untuk bisa kembali kepada masyarakat. Tapi manakala masyarakat tidak mau menerima, kita memberikan stigma kepada mereka, otomatis mereka akan kembali ke lingkungan yang ya. menerima mereka. Yes, maka tadi kita sampaikan bahwasanya kalau mereka kembali ke lingkungan mereka, yaitu 80% akan kambuh lagi. Maka dari itu, kalau bisa keluarkan mereka dari komunitas awalnya. Bahkan kita sangat menyarankan beberapa klien kami yang mengikuti program rehabilitasi, Dok,
itu supaya anak itu tidak kembali lagi ke komunitas awalnya, itu diungsikan ke tempat saudaranya. Seperti itu. Keluar kota, seperti itu. Supaya apa? Tidak ketemu lagi dengan komunitas yang dulu. Untuk menjaganya tadi. Karena apa? Sudah kasihan capek-capek mengikuti program rehabilitasi, ya kan? Kalau nanti mereka harus kembali lagi dan harus relapse lagi, ya, eman-eman perjuangan yang sudah dilaksanakan. Karena mengikuti program rehabilitasi juga bukan sebuah perjuangan yang mudah. Itu ya merubah habit, ya betul. Itu kan perjuangan yang sangat luar biasa berat bagi para pecandu itu. Oke, baik. Nah, ini berarti lingkungan keluarga juga harus terus di support ya, untuk mungkin ada saudara yang mungkin terkena atau sebagai pecandu narkoba, penyalahguna narkoba. Baik, kita ke Mas Hafid. Mas Hafid, apakah juga mendampingi teman-teman yang mungkin sudah pernah masuk ke dalam lingkaran narkoba? Ya, jadi di Yayasan Gram Jawa Tengah, Mbak Devi, kita juga ada bidang advokasi dan rehabilitasi. Kita ambil orang yang jalur hukum ya. Artinya sesuai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang namanya penyalahguna atau pemakai narkotika atau narkoba direhabilitasi, bukan di penjara. Ini aturan undang-undang loh ya. Nah, jadi kami sering adanya penyalahguna yang berurusan dengan pihak kepolisian se-Jawa Tengah, kita dampingi. Lebih baik direhab, gitu loh. Kalau masuk penjara, kumpul bandar pengedar, bukan malah jadi baik, malah jadi mungkin keluar jadi bandar dia. Sharing ya di dalam ya. Bu Dokter, seperti itu. Makanya tadi Pak Jamal dari BNN Jawa Tengah, kita mendukung nih, mumpung ada Bu Dokter Messi dari Komisi DPRD Jawa Tengah, Bu, ini agar Jawa Tengah ini punya tempat rehab bagi para penyalahguna. Karena di BNN Jawa Tengah sendiri rehab jalan ya. Seminggu 2 kali atau 3 kali, Pak Jamal? Tergantung dari itu. Itu aja nggak menjamin loh. Yang nginep aja nggak jamin kok. Kalau dia udah kembali kumpul sama orang yang pakai, itu lagi. Tapi minimal bisa membantu. Nah, ini harapannya Bu Dokter didorong, karena saya dengar katanya di Jawa Tengah akan dibangun ya, kerjasama dengan Kejaksaan dan BNN, bahwa rawat inap. Ada memang di Jawa Tengah ini tempat-tempat rehab, tapi milik swasta berbayar, gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu yang namanya penyalahguna pemakai ini kan ada yang orang mampu, ada yang tidak mampu, begitu. Jadi gitu, Mbak Devi, direhabilitasi, bukan di penjara. Didorong untuk rehab untuk penyalahgunanya, tapi untuk bandarnya, saya sempat baca juga. Gram mendorong untuk jangan ditutup-tutupi bandar itu ya. Baca ya. Ya, artinya bandar pengedar ini kan dia mencari keuntungan dengan merusak mental orang. Ini kan kebangetan. Dia harus dihukum, betul kan? Seperti itu. Kalau penyalahguna yang tadi Bu Dokter Pak Jamal sampaikan, dia itu korban. Karena Pak ajakan temannya awal itu dikasih gratis, dicoba-coba. Kok seperti itu? Kalau narkoba itu langsung masuk ke otak, kena. Mau nggak mau orang mau beli dengan apapun untuk mendapatkan ya, dengan beli, kalau nggak bisa dengan mencuri. Bahkan ada di luar Jawa itu kasus ibunya diminta bahkan sampai dibunuh. Kan sudah nggak waras, karena itu tadi dia sudah untuk mendapatkan zat itu gimana caranya. Ini makanya saya katakan narkoba ini zat yang paling dahsyat. Dia sudah nggak pikir, otaknya sudah mati untuk mendapatkan zat itu. Ini jahat-jahat betul. Ya, makanya ya kita mendorong lah untuk moga-moga warga Jawa Tengah ya khususnya ya, agar mereka lebih baik menjauhi Mbak Devi. Itu jauh lebih baik. Makanya apa? Selalu kalau ada kasus narkoba dihukum mati. Narkoba ini ada demand, ada supply. Ya, jadi siapapun bandarnya mati pun dia akan ganti orang lagi. Selama ada permintaan ya. Iya, lebih baik sikap diri kita yang tadi Bu Dokter dan Pak Jamal mengatakan, harus punya mawas diri untuk berani katakan tidak pada narkoba, walau gratis. Karena itu sikap yang baik. Kita berani nolak aja kan temen pakai, ayo kamu kalau nggak pakai nggak keren, tinggal. Karena kalau kamu nggak kuat di kumpulan itu, dia akan ikut-ikut. Lebih baik jauhi, ya kan? Nah, ini untuk anak-anak sekolah ya. Ini lebih baik buat kegiatan yang positif, ya kan? Ada misalnya ada prestasi tantangan narkoba, buat kegiatan lain yang mungkin senang olahraga, senang musik, itu lebih baik.
ya daripada dia kumpul teman-temannya yang mengkonsumsi narkoba. Langsung jauhi aja. Oke. Nah itu lebih baik, Mbak Devi. Langsung pindah circle ya Circle. kalau kata Gen Z zaman sekarang ya. Nah Gitu ini ya. apakah Gen Z juga banyak juga termasuk penyalahguna narkoba usia-usia remaja, SMP, SMA? Saya pernah temukan, ini kejadian betul di Ungaran, ya. Saya datang itu di sebuah SMP, saya nggak usah sebutkan, anak-anak sekolahnya itu ngerokok. Kita tahu, Mbak Devi, yang namanya rokok itu gerbang menuju narkoba. Oke. Begitu loh. Makanya saya selalu kalau ada perokok, debat apapun, saya berani. Karena narkoba awal, semuanya kan dari mulut. Ya kan, seperti itu. Nah, bahkan orang tuanya dipanggil ke sekolah tersebut, dia mengatakan bahwa orang tuanya tuh sering join malahan sama anak apa itu siswanya itu kan nggak benar. Saya bilang sama gurunya, kalau kalian tidak bisa ngasih tahu orang tuanya, saya beritahu aja, ya kan, karena itu tadi lingkungan rumah itu, keluarga itu penting. Kedua, sekolah, ya kan, makanya guru di sini juga ikut bertanggung jawab, amanah ketika pegang anak-anak untuk betul-betul diawasin seperti itu. Dan ketiga, lingkungan luar, dia harus betul-betul kumpul dengan teman-teman yang produktif. Jangan orang-orang yang memakai narkoba. Itu penting, Mbak Devi. Oke, baik ya. Jadi ini himbauan juga untuk di luar sana, untuk kumpul bersama teman-teman yang produktif agar tidak terjumus ke hal-hal yang negatif. Betul. Karena melawan kalau misalnya sudah satu circle sudah susah ya, Susah. Mas Hafid ya. Iya, Untuk iya. keluarnya betul-betul menolak itu sudah susah ya. Jadi pilihlah circle yang baik ya. Pilih circle bersama, kenalan sama Bu Messi, kenalan sama Mas Jamal, Mas Hafid itu jauh lebih baik ya, walaupun beda usia. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita hari ini pastinya hanya di podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah.